Muslim seharusnya meneladani perilaku Rasulullah SAW dalam setiap amal perbuatan yang beliau SAW lakukan, termasuk menyampaikan risalah Islam. Sebagaimana diketahui, Rasulullah SAW telah mengubah masyarakat Mekah dari masyarakat jahiliyah menjadi pemimpin dunia. Keberhasilan itu diraih bukan melalui perubahan moral atau kehidupan sosial ekonomi terlebih dahulu, meski hal itu juga diperlukan. Juga tidak melalui slogan-slogan sukuisme, kaumiyah, atau asobiyah. Keberhasilan dakwah Rasulullah mampu mengubah pemikiran, perasaan, perilaku, dan peraturan hidup menjadi pemikiran, perasaan, dan peraturan Islam yang mampu membentuk generasi sahabat dalam meneruskan risalah dakwah hingga tersebar ke seluruh pelosok dunia. Disebut dakwah pemikiran atau fikriyah karena Rasulullah memulai dakwahnya dengan menyebarkan pemikiran berupa akidah, pandangan hidup, dan pemahaman Islam, seraya mendobrak segala bentuk pemikiran, pandangan hidup sesat, dan menghancurkan semua bentuk kepercayaan dan tradisi nenek moyang jahiliyah. Di samping dakwah pemikiran, sifat dakwah Rasulullah adalah siyasiyah atau politis karena Rasulullah mengarahkan potensi umat pada terbentuknya suatu kekuatan politik sebagai pelindung dan pendukung dakwah sehingga dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Sifat lain dakwah Rasulullah adalah lamadiyah atau tanpa kekerasan, karena aktivitas dakwah dilakukan dengan pemikiran, bukan dengan senjata atau kekerasan. Inilah sifat-sifat dakwah Rasulullah ketika berada di Mekah, yang pada saat itu belum memiliki kekuasaan dan kekuatan berupa daulah. Setelah beliau dan para sahabatnya mendapat pertolongan berupa kekuasaan di Madinah yang tanpa syarat dari Sa'ad bin Mu'adz, beliau menerapkan Islam secara kafah dan menyebarkannya ke seluruh alam melalui jihad fisabilillah. Jika mau dirincikan, dakwah Rasulullah SAW telah ditempuh dengan metode atau thoriqah yang sangat khas. Metode atau thoriqah dakwah yang dilalui Rasulullah mencakup 3 tahapan. Pertama, marhalah taskif wa takwin atau tahap pembinaan dan pengkaderan. Tahap dakwah ini terjadi pada periode Mekah. Rasul SAW menyeru orang-orang secara rahasia pada awal dakwahnya sekitar 3 tahun. Beliau membina kaum muslim di Darul Arqam bin Abil Arqam. Beliau membentuk kepribadian Islam pada diri para sahabat yang telah masuk Islam dan membentuk kelompok dakwah dengan beranggotakan para sahabat. Pada fase ini, Rasulullah menyembunyikan kelompok dakwahnya, tapi anggota kelompok dakwah tidak pernah menyembunyikan keislaman mereka, hingga setiap individu sahabat telah dikenal sebagai muslim yang mendakwahkan agama barunya, yaitu Islam. Mereka senantiasa berdakwah tanpa kenal lelah ke masyarakat Mekah, hingga Allah memerintahkan mereka menunjukkan diri dalam firman-Nya. Jadi yang dimaksud dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah menyembunyikan kelompok dakwahnya, sedangkan individu-individu yang masuk Islam terus mendakwahkan Islam dan dikenal sebagai muslim secara personal. Tahapan kedua dari dakwah Rasulullah adalah berinteraksi dengan umat. Fase ini diawali dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, "Karena itu, sampaikanlah secara terang-terangan segala perkara yang telah diperintahkan kepada kamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Dari ayat tersebut dapat dipahami secara qot'i subut dan qot'i dilalah, menunjukkan bahwa Rasul SAW telah menyembunyikan kelompok dakwahnya sebelum ayat tersebut turun. Setelah ayat ini turun, beliau melakukan masirah, sebuah aktivitas yang belum pernah dikenal pada masa itu. Rasulullah membagi para sahabat menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama dipimpin oleh sahabat Hamzah radhiyallahu anhu dan kelompok kedua dipimpin oleh sahabat Umar. Saat itulah Rasulullah telah mengumumkan adanya kelompok dakwah yang kuat.
Kejadian itu sangat mengagetkan masyarakat Mekah dan penguasa Quraisy. Sejak itulah mereka melakukan perlawanan besar-besaran kepada dakwah Islam. Aktivitas dalam fase ini diantaranya adalah melakukan asyira'ul fikri atau pergolakan intelektual dan al-kifahus siyasi atau perjuangan politis. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mencela praktek-praktek yang penuh kebatilan, mencela berhala-berhala mereka. Beliau juga menegakkan hujjah atas orang-orang kafir. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat Al-Quran terkait hal tersebut. Di antaranya, dalam Quran Surat At-Tur ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Dalam fase kedua ini, selain melakukan aktivitas sira'ul fikr atau perang pemikiran, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan al-kifahus siyasi. Dakwah Islam mulai membodoh-bodohkan mimpi mereka, klaim-klaim, dan berbagai kesesatan mereka. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut yaitu dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 10 hingga 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, janganlah kamu mengikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku kasar. Selain itu, yang terkenal kejahatannya karena dia mempunyai banyak harta dan anak. Jika dibacakan kepada dia ayat-ayat kami, dia berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Kelak akan kami beri tanda dia dibelalainya. Memasuki tahapan ketiga, tafa'ul tam. Pertentangan dan rintangan pada masa ini semakin kuat. Para sahabat yang tidak memiliki pelindung karena pengaruh klannya, mereka disiksa, ditindas, dan didiskriminasi. Namun, karena pada masa ini, Rasulullah SAW tetap tidak mengangkat senjata karena memang belum waktunya dan belum diperintahkan oleh Allah. Rasulullah dan para sahabat terus melakukan aktivitas dakwah meski perlawanan makin berat. Sebagian memiliki pelindung, sebagian tidak memiliki pelindung dari kalangan penguasa Quraisy. Meski siksaan makin berat, Rasulullah tetap tidak membalas perbuatan mereka dengan kekerasan. Hingga tekanan itu bertambah, Rasulullah mulai mencari pertolongan kepada pemilik kekuasaan dan meminta kekuasaan kepada mereka tanpa syarat dengan aktivitas beliau yang disebut tolabun nusrah dari ahlul quwah wal man'ah. Namun berbagai penolakan beliau dapati hingga beliau mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk menyiapkan Madinah dengan cara mendakwahi mereka. Selama 1 tahun berdakwah, Mus'ab bin Umair mampu mengetuk hati kaum Ansor hingga pemimpin Madinah, Sa'ad bin Mu'adz, memberikan nusrohnya dan bersedia memberikan kekuasaannya pada Rasulullah tanpa syarat. Terjadilah Baiat Aqobah kedua. Dari baiat ini, Rasulullah menegakkan negara Islam atau Daulah Islamiyah pertama di Madinah Munawwaroh. Yang artinya, Rasulullah SAW telah mendapatkan kekuasaan dan dibaiat untuk menjadi seorang pemimpin negara Islam sehingga mampu melakukan aktivitas seorang pemimpin, yaitu menerapkan hukum-hukum Islam, menjamin keamanan negara di tangan kaum muslim, dan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru negeri. Inilah metode dakwah Rasulullah yang seharusnya diikuti oleh kaum muslimin saat ini dalam melakukan perubahan di tengah-tengah kerusakan masyarakat, sehingga umat kembali kepada kemuliaannya.